Salam. Di tahun 2023 ini, uh, pada suasana Maulid, kalau kita perhatikan, cuma di Yaman lah peringatan Maulid itu dilaksanakan secara besar-besaran. Kita lihat di YouTube bagaimana tiap-tiap kota itu melaksanakan Maulid. Dan di ibu kota Yaman, jutaan orang tumplek ya untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jutaan orang, dan mereka baik pejabat, aparat maupun rakyat bersama-sama meneriakkan mampus Amerika, mampus Israel. Jadi Maulid ada nuansa politis. Mengapa? Karena Yaman ini selama 5 tahun digempur oleh Saudi Arabia dan beberapa kroninya. Ada negara-negara Arab yang dilibatkan untuk menyerang Yaman. Dan itu tentu saja orang-orang Yaman tahu ya, Saudi itu kepanjangan tangan dari Amerika. Amerika ingin senjata-senjatanya laku, senjata-senjatanya digunakan. Nah, maka diguyur Saudi Arabia itu dengan senjata, lalu senjata itu digunakan untuk menyerang bangsa Yaman. Bangsa Yaman yang gagah berani selama 5 tahun melawan ya serangan Saudi, dan ya kroni-kroninya ada beberapa negara itu termasuk Sudan dan lain-lain itu ikut menyerang Yaman. Dan itu tentu saja adalah setan besar Amerika, American Gang itu yang ya merancang itu semua. Karena Yaman tidak mau didikte oleh ya hegemoni. Yaman ingin tegak berdiri sebagai negara yang berdaulat, demokratis, dan tidak mau didikte oleh Saudi ya, yang merupakan kepanjangan tangan dari Amerika. Kembali itu. Jadi memang peringatan Maulid ini, kalau kita di Indonesia masih sekedar seremonial, tapi tetap kita ancuki jempol, karena itu untuk menjaga kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Bulan Maulid ini kita saksikan dari rumah ke rumah, bahkan musola, masjid, ya instansi menyelenggarakan Maulid. Itu adalah dalam rangka menjaga kecintaan kepada Rasulullah SAW sebagai figur contoh teladan buat kita, yang semangat Nabi itu adalah mempersatukan dengan cara ya menyebarkan akhlak yang baik. Itulah ya hikmah daripada Maulid. Nabi Muhammad mempersatukan Muhajirin dan Ansor. Begitu juga negara Madinah yang didirikan oleh Nabi Muhammad mempersatukan suku-suku yang ada di Madinah, juga mempersatukan ya macam-macam agama yang ada pada saat itu, apakah Yahudi, Nasrani, atau penganut kebatinan, untuk menjaga kota Madinah dari serangan luar. Dan terbukti berkali-kali serangan luar yang menyerang kota Madinah, apa perang Uhud, perang Badar, ya selalu ya kemenangan di pihak ya Madinah, di pihak Nabi dan kawan-kawan. Nah, ini pelajaran. Nah, kita juga melihat ya Yaman ini ingin membuktikan bahwa walaupun bangsa yang sebenarnya lemah, tapi ketika dia tegar melawan kekuatan jahat macam American Gang dan kepanjangan tangannya Saudi,
terbukti ya bisa mempertahankan diri selama 5 tahun ini, bahkan bisa menyerang balik. Ya, kita membaca bagaimana rudal-rudal Yaman itu sampai di ibu kota Saudi, sampai di lapangan udara Saudi, sampai juga ya menyerang istana-istana Saudi, menyerang kepentingan-kepentingan Amerika yang ada di Saudi Arabia. Dan puncaknya inilah yang harus kita berterima kasih kepada bangsa Yaman adalah ketika tahun lalu Muhammad bin Salman melarang ideologi Wahabi di Saudi Arabia. Ini kita harus berterima kasih dengan bangsa Yaman, karena ya sumber penyakit tumor yang sudah ratusan tahun ini, lebih dari 200 tahun, ya sampah tumor Wahabisme ini yang menyebar ke seluruh dunia, justru di pusatnya sendiri dilarang di Saudi Arabia. Yang sebelumnya ya Wahabisme ini dibiayai oleh Saudi Arabia, sekarang dipotong tangannya. Dananya tentu saja tidak akan mengalir dari pemerintahan kerajaan Saudi Arabia. Terima kasih bangsa Yaman, karena perjuangan kalian lah ya Wahabisme ya hilang dari pusatnya Saudi Arabia. Salam.